9.9 FM pendengaran Antapraja Suara, di mana saja Anda bisa menjangkau siaran kami. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, masyarakat Jemberana. Terima kasih Anda mengawali hari bersama kami. Ananta Praja di Selamat Pagi Jemberana hadir ke tengah ruang dengar Anda sampai interval 8 pagi nanti. Di awal kebersamaan kita di awal pekan Senin 11 April 2022. Siraman rohani kami hadirkan setiap hari Senin untuk Anda umat Kristiani yang ada di Kabupaten Jemberana. Tentunya kami hadirkan ya untuk memberikan kesejukan rohani kita setiap harinya. Dan pendengar sudah hadir narasumber atau rohaniawan yang Anda pastinya sudah tidak asing lagi, yang sudah siap untuk memberikan informasi keagamaan untuk kita semua, yaitu Bapak Pendeta Roy Sipahelut. Kita sapa dulu beliau di pagi hari ini. Salam, selamat pagi Pak Pendeta. Ya, shalom, selamat pagi Mbak Imel. Salam sehat, salam bahagia ya Pak ya. Iya, salam sehat, salam bahagia. Iya, pagi hari ini terima kasih sudah selalu menyempatkan diri ya Pak ya, hadir bersama rekan setiap Seninnya untuk memberikan informasi keagamaan. Amin. Tema yang akan dibahas pagi hari ini Pak Pendeta? Ya, pagi hari ini kita akan belajar tentang mencari kebenaran. Iya. Ya. Nah, pendengar, bagaimana mencari kebenaran tentunya akan disampaikan oleh Bapak Roy Sipahelut. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Mbak Imel. Mari sahabat pendengar Ananta Praja Suara 99.9 FM, kita siapkan hati kita dan kita memulai dengan doa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan dirahmati oleh kasih karunia dapat mengambil Alkitab, catatan, dan kemudian bisa mencari tempat yang nyaman sehingga bisa mencatat poin-poin atau mendengarkan siaran ini dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini, buat rentang waktu di hari yang baru, di minggu ketiga ini Engkau perhadapkan bagi kami. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Allah yang jauh melampaui segala roh, hikmat, akal, dan pikiran dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Dan hari ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami mendasarinya dengan renungan pagi di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong tuntun kami. Engkau sendiri yang mengilhami para penulis Alkitab, supaya setiap tulisan yang diilhamkan Allah ini bermanfaat untuk mendidik dan mengajar kami. Karena itu roh yang sama itu akan menuntun kami, yaitu roh Allah yang kudus, supaya kami memahami pembacaan-pembacaan dan firman yang kami sampaikan. Kami percaya bahwa iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, sahabat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan belajar. Untuk hal ini kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tentunya ini bukan ayat yang asing bagi kita, karena ini juga ayat hafalan dari sekolah minggu ya, yang kita sudah hafal. Baik, firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Nah, Bapak Ibu sahabat saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat yang lain dari dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32 berkata bahwa if you know about the truth shall make you free. Jika kamu mencari kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pandangan umum yang keliru bagi orang Kristen adalah banyak orang Kristen yang berpendapat dan merasa dirinya bahwa mereka Kristen karena memang beragama Kristen atau lahir dari keluarga Kristen. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Secara administrasi kartu tanda penduduk mereka Kristen. Tetapi kita bukanlah orang Kristen sampai kita benar-benar melakukan kekristenan dan menikmati kekristenan itu sendiri.
Pertanyaannya adalah apa itu kekristenan? Bapak Ibu sahabat yang dikasihi, dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-26, untuk pertama kali itu orang Kristen di Antioquia itu disebut Kristen. Ya, dari kata Kristus yang artinya Mesias yang diurapi. Nah, ini sebuah cerita yang unik. Saya membaca beberapa literasi mengenai kata Kristen ini. Yang pertama, karena perilaku atau habitus anomali dari perilaku publik masyarakat Antioquia pada saat itu. Jadi artinya bahwa kehidupan orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan itu berbeda dengan perilaku umum, berbeda dengan kehidupan publik masyarakat Antioquia. Jadi masyarakat Antioquia pada waktu itu adalah kota terbesar ketiga di dalam kekaisaran Romawi. Dalam perjalanan penginjilan Rasul Paulus di sana dan Barnabas, maka lahirlah sebuah jemaat yang baru di Antioquia. Lalu melalui pengajaran dan pemuridan, pelayanan di Dace yang ada di sana, lahirlah sebuah komunitas Kristen. Kata Kristen ini yang tadi pertama kali disebut di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Untuk pertama kali komunitas ini disebut Kristen. Nah, kata Kristen itu sendiri berasal atau ditujukan kepada komunitas yang ada di sana karena kehidupan publisitas, kehidupan umum, perilaku umum, sosial piety dan lain sebagainya, moral dan lain itu berbeda atau anomali dari kehidupan publik masyarakat umum yang ada di sana. Ya, kehidupan pagan pada waktu itu, Bapak Ibu. Akhirnya mereka disebut Kristen karena merujuk kepada kehidupan pribadi Kristus atau Hamasiah. Kristus itu dalam bahasa Yunani, Kristus ada yang artinya yang diurapi, sehingga kata Kristen itu artinya orang Kristen yang telah bertobat, itu yang percaya mengikuti jalan Tuhan. Kristus yang diurapi lalu dilekatkanlah pada komunitas Kristen yang ada di sana. Tetapi intinya adalah perilaku atau habitus kehidupan, perilaku, kebiasaan masyarakat Kristen di sana yang anomali terhadap kehidupan umum, sehingga disebutlah Kristen pada saat itu. Jadi Bapak Ibu, sejatinya pendengar setia Ananta Praja Suara 99 FM yang diberkati dan dirahmati oleh Kristus di masa-masa Prapaskah ini, kekristenan bukan agama, melainkan cara hidup Kristus yang kita teladani. Christ in, kehidupan Kristus, kehidupan Kristus yang diurapi itu di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sahabat yang dirahmati kasih karunia, dalam Matius 6 ayat 33 menjelaskan kepada kita kunci berkat, yaitu the key of blessing adalah kita mencari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Allah menginginkan prioritas kepada Dia menjadi yang pertama dalam kehidupan kita. Karena itu di dalam keputusan-keputusan yang kita buat, itu adalah yang pertama adalah Anda percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, itu the first priority in the Christian life. Kemudian kita memilih pilihan-pilihan yang lain, urutan skala prioritas dalam hidup ini. Baik Bapak Ibu, yang pertama di situ adalah mencari kebenaran. Ya, Allah menginginkan prioritas kita kepada Dia menjadi yang pertama dalam segala kehidupan kita. Karena itu segala sesuatu akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Apapun itu, kuncinya adalah prioritas. Seperti seorang bapa yang hatinya disenangkan oleh anaknya, maka dia akan melakukan apa saja buat anaknya itu, Bapak Ibu. Nah, prinsip Alkitab yang sangat luar biasa ini mengajarkan kepada kita bagaimana mencari Allah dan kebenarannya. Salah satunya adalah lewat renungan hari ini yang saya beri judul Lectio Divina. Lectio Divina, di mana kita mengambil suatu waktu khusus untuk memprioritaskan Allah dalam doa, pujian, dan penyembahan, serta perenungan dan mendengar suara Tuhan lewat proses pembacaan kitab suci. Mengapa harus saat teduh? Itu adalah pertanyaan yang sering kali kita tanyakan. Nah, ada beberapa implikasi daripada
apa yang saya sampaikan ini. Yang pertama, satu, melalui saat teduh atau lectio divina, kita memiliki relasi atau persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu, 1 Korintus pasal 1, pertama Korintus pasal 1 ayat yang ke-9 berkata bahwa Allah memanggil kita kepada persekutuan dengan Dia. Allah kita adalah Bapa yang suka membangun persekutuan dengan anak-anaknya. Saat teduh menjadi begitu penting karena merupakan alat komunikasi kita dengan Allah. Komunikasi yang kita lakukan adalah komunikasi dalam bentuk doa atau perenungan pribadi ini. Yang kita lakukan, Bapak Ibu, dalam roh kita. Ya, spirit to spirit. Karena itu dalam bagian lain dari catatan Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19 sampai 23 berkata bahwa Allah mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ada dua hal di situ, true and spirit, supaya sejajar, semakna, selaras dengan pernyataan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-28-29 bahwa kita menyembah Allah dengan cara yang berkenan. Hanya dua cara bagaimana penyembahan itu berkenan. Yang pertama dalam roh dan dalam kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus yang dibahasakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya kita menyembah Bapa di dalam roh melalui Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Seluruh gambaran Bapa itu dapat dilihat dalam pribadi Kristus Yesus. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan Korintus itu bahwa 1 Korintus pasal 1 maksud ayat yang ke-9 yang dibahasakan oleh Paulus, Allah memanggil kita kepada persekutuan. Nah, ini sebuah catatan yang penting bagi kita. Jadi Allah yang berinisiatif untuk memanggil kita, membawa kita kepada sebuah persekutuan, the personal relationship antara kita dengan Allah. Bukankah Bapak Ibu, Roma 3:23, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu kita harus kembali lagi mengingat pernyataan Tuhan yang hebat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Allah punya inisiatif untuk menjangkau manusia. Allah punya inisiatif untuk membangun relasi dengan kita through His beloved Son, Jesus Christ. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia, itu adalah implikasi pertama bahwa mengapa saat teduh itu harus kita lakukan, Bapak Ibu. Satu, melalui lectio divina atau saat teduh kita memiliki relasi dengan Tuhan. Ada dasarnya, yaitu Allah memanggil kita kepada persekutuan. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Itulah sebabnya mengapa kita berdoa. How we pray to God. We pray to God because we know through relationship, deeply relationship with Him, we make a deeply relationship with our God as a creator, as a father, as a savior. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada sebuah lagu yang saya nyanyikan dalam bahasa Bali. Even kata-katanya atau mungkin cengkoannya kurang pas, tetapi saya mencoba menyanyikan dalam bahasa Bali yang sederhana. O ida sang yang nikiti tiang piana ida benahang jeuri tiangi. O ida sang yang nikiti tiang piana ida dadiang tiang sekedi jalan ida. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Allah, melalui saat teduh inilah kita memiliki relasi atau relationship dengan Bapa. Teladan yang baik juga telah diperagakan oleh Maria. Dalam Lukas pasal 10 kita menemukan ayat yang ke-42 bahwa Mary was sitting on the feet of Christ and keep hear what Jesus talk to her. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-4, murid-murid para rasul memfokuskan diri dalam doa dan firman. Itulah sebabnya mereka memiliki para pelayan yang lain, 7 penatua, 7 sama, supaya mereka fokus kepada dua hal tadi, firman dan doa.
Markus pasal 1 ayat 35, Yesus pagi-pagi benar ini early morning, seperti zone self, memisahkan diri dari murid-muridnya dan pergi mengambil waktu untuk berdoa. Ini teladan yang ditunjukkan bagi kita. Jadi persekutuan itu, relasi atau saat teduh itu penting sekali. Mengapa? Karena dengan relasi atau lectio divina kita memiliki relasi dengan Bapa, karena Allah memanggil kita kepada persekutuan. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Yang kedua, melalui kematian Kristus, hubungan kita yang tadinya terputus akibat dosa Adam dan Hawa menjadi tersambung. Kita tidak membutuhkan lagi imam untuk mewakili kita serta percikan darah lembu jantan, karena Kristus telah melakukan itu bagi kita, Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Itu adalah ayat di mana bahwa semua orang benar dipanggil kepada persekutuan dengan Dia. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam masa-masa Prapaskah ini, melalui perenungan relasi kita lectio divina, kita dibawa untuk merenung kembali lagi kasih Kristus. Apalagi di tengah-tengah masa Prapaskah ini, sebentar lagi kita menjelang Paskah, melalui kematian Kristus, hubungan kita yang tadinya terputus akibat dosa itu menjadi tersambung kembali. Jadi dalam perenungan itu kita merenung, Bapak Ibu, merenung dalam lectio divina ini, mengingat kembali lagi akan pengorbanan Kristus. Jadi setiap kali Paskah kita punya pengertian bahwa I am a sinner in the eyes of God, because His grace I've saved, not by works but by faith. Karena itu Bapak Ibu, ini penting sekali bagi kita pemahaman ini. Jadi dengan perenungan lectio divina, kita memahami dan percaya menerima kematian Kristus membawa kita kepada anugerah yang baru yang berlimpah. Karena Kristus berkata dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 bahwa aku datang supaya semua orang mempunyai hidup perisos, hidup dalam berbagai kelimpahan. Kelimpahan yang dimaksud di situ adalah Kristus adalah kelimpahan itu sendiri bagi kita. Karena Yohanes 8:32 berkata bahwa ya kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Kata memerdekakan artinya set captive from the dominion of Satans. Dimerdekakan, dilepaskan dari keterikatan, di situ menjadi orang yang merdeka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu, Yesus adalah Tuhan sendiri, menunjukkan keteladanan kepada kita bagaimana Dia membangun hubungan yang intim dengan Bapa di surga melalui saat teduh lectio divina, yang intim dengan Bapa di surga. Dia bergantung kepada Bapanya di surga dengan melalui saat teduh, kuasa dari Bapa mengalir dengan luar biasa dalam pelayanannya. Jadi kita melihat di situ bagaimana Jesus Christ saw how to depend on His Father. Bagaimana Yesus menunjukkan kebergantungan kepada Bapa yang mengutus Dia. Bapak Ibu, Dia adalah Tuhan sendiri. Dan Dia, Bapak Ibu, dalam natur sebagai manusia, Allah 100%, God 100%, but He saw for us how to depend on His Father. Bapak Ibu di sini menunjukkan bahwa Dia menunjukkan kebergantungan. Dia Allah sungguh pasti ya 100%. Dia manusia dalam naturnya, dalam inkarnasinya sebagai Allah, sebagai manusia dalam tubuh manusianya. Dia menunjukkan kebergantungan kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, ini adalah hal yang penting bagi kita. Sebab kita akan bertumbuh secara sehat dalam kehidupan rohani apabila asupan gizi rohani lewat saat teduh tidak terpenuhi. Kita tidak akan bertumbuh sehat dalam kehidupan rohani kita apabila asupan gizi rohani lewat saat teduh tidak terpenuhi dengan baik. Lewat asupan gizi rohani serta vitamin rohani lainnya, kita akan bertumbuh semakin dewasa sebagai anak-anak rohani kepada kedewasaan menjadi serupa dengan Kristus. Karena iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Pada bagian lain, Paulus menasihati Timotius bahwa pembacaan kitab suci itu membuat iman kita bertumbuh. Jadi kalau kita tidak membaca merenungan kitab suci, maka kita asupan gizi itu tidak ada. Nah Bapak Ibu, karena itu dalam sebuah diskusi dengan persekutuan Balikau, ada sebuah pengertian yang dilesatkan oleh salah satu sahabat saya, itu Pendeta Wayan. Baik sekali di situ. Kalau dalam diskusi disampaikan tentang pengertian Protestan di situ.
Nah, ini penting bagi kita berkaitan dengan konteks kita saat itu membaca Alkitab, membaca perenungan. Itu sangat penting. Nah, Protestan itu artinya pro testamen, Bapak Ibu ya. Jadi kenapa orang menyebut kita Protestan? Nah, banyak orang berkata, oh karena Martin Luther protes. Enggak. Tetapi Protestan itu artinya memang pada kenyataannya Martin Luther memprotes tindakan dari para rahib yang sudah melenceng, yang tidak pro lagi kepada testamen. Ada dua, Old Testament dan New Testament, perjanjian baru. Jadi Protestan itu artinya pro testamen. Karena itu lahirlah tiga sola scriptura, sola fide, dan sola gratia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi kita harus pro kepada testamen. Kita harus dalam perenungan kita, pembacaan kitab suci itu menolong kita memahami perasaan, pikiran, dan terlebih kemauan dan kehendak Allah dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, asupan gizi rohani ini akan menolong kita sehingga kita memiliki anatomi rohani yang bertumbuh dengan baik, sehingga kita tidak mengalami bayi rohani yang mengalami cacat rohani di situ Bapak Ibu. Ada orang cacat logika, cacat understanding, cacat pemahaman. Ada orang juga cacat rohani karena pengertian-pengertian rohaninya menjadi dangkal sekali karena memang tidak memiliki pembacaan dan perenungan yang baik. Karena itu Bapak Ibu, sebagai orang-orang Protestan yang artinya pro testamen, back to the Bible, yang pro kepada testamen, itu kita kembali kepada Alkitab. Pembacaan Alkitab itu menolong kita memindai sehingga kita dapat mengenali bentuk-bentuk penyimpangan yang lain. Puji Tuhan, menjadi orang-orang reform di abad ini artinya orang-orang yang berdiri kepada kebenaran, yang pro kepada testamen. Itulah sebabnya ketika Luther diilhami, inspiring illumination by the Holy Spirit, dia memakukan itu dalil-dalil yang pro kepada testamen itu di pintu gerbang Wittenberg, Bapak Ibu. Dari situ awal reformasi, dan kita disebut orang-orang Protestan. Seperti saya ya Protestan karismatik, Bapak Ibu, Protestan Pentakosta. Nah, di sini kita melihat bahwa Luther pro testamen, sehingga lahirlah sola scriptura, sola fide, sola gratia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada renungan hari ini juga kita harus pro kepada testamen, pro kepada Old Testament, pro kepada New Testament sebagai 66 kitab yang sudah final, yang sudah dikanonisasi menjadi Alkitab, menjadi kitab suci bagi kita. Jadi kitab suci orang Kristen itu bukan kitab yang ujuk-ujuk turun jatuh dari langit langsung menjadi sebuah kitab, tidak seperti itu. Tapi Tuhan memakai para penulis Alkitab dalam rentan waktu yang berbeda, masa yang berbeda, orang yang berbeda, dan Allah mengiluminasi perkataan-perkataan itu kepada mereka untuk ditulis. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya dibahasakan di dalam 1 Timotius pasal 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Pasagrafe theopnitos kai ovelimos pros didaskalian pros eparnotosin ten iodio kaiusune. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat. Ada 4 hal: untuk mendidik, mengajar, memperbaiki kelakuan, dan membawa orang kepada kebenaran. Dengan demikian ayat 17 berkata bahwa dengan demikian semua orang diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah beberapa kunci mengapa saat teduh menjadi begitu penting untuk gizi rohani kita. Nah, kalau enggak kita menjadi orang-orang juga yang cacat logika, cacat secara rohani. Nah, ini yang maksudnya tidak dewasa rohani. Karena orang yang cacat rohani, tidak dewasa rohani, itu dia tidak pernah dapat memindai, memahami the spiritual things, hal-hal yang rohani, enggak. Karena orang jasmani, orang yang daging tidak pernah bisa mengalami hal-hal yang rohani. Nah, ini yang harus kita paham Bapak Ibu. Karena itu penting bagi kita. Kita perlu sesuatu yang diperlukan. Nah, di sini kita perlu sesuatu yang diperlukan, akan dicari. Begitu juga dengan saat teduh. Saat teduh atau lectio divina akan membuat kita menemukan petunjuk serta arahan dari Tuhan. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ke-6, berbahagialah orang yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak berada dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Tidak demikian dengan orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada dua kualitas di situ, bobotnya. Nah, kalau kita melakukan perenungan harian atau renungan harian, lectio divina, saat teduh, spending time atau sate, saat teduh, maka kita akan mendapat arahan dan tuntunan dari Tuhan. Dari situ arahan dari Tuhan. Karena itu penting sekali bagi kita Bapak Ibu. Yang kedua, kita dapat melihat lewat saat teduh, di mana ada doa, pujian, dan penyembahan serta perenungan, kita akan menerima petunjuk dan arahan dari Allah untuk menjalani hidup ini, serta bertumbuh dalam karakter dan sifat yang menyerupai Kristus, to be likeness Him. Hanya firman Bapak Ibu, hanya firman yang ketika kita berendam dalam firman, maka di situ firman itu yang akan menyucikan kita. Nah, ada satu hal yang penting dalam gereja perjanjian baru, yaitu Bapak Ibu dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-6. Lalu para rasul itu memanggil para jemaat perdana yang ada, lalu memilih 7 orang Samas, ya, Stefanus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Di situ ada 7 dan salah satu martirnya yaitu Stefanus. Di situ mereka memanggil para 7 Samas ini, mengangkat supaya mereka menjalankan pelayanan kepada para janda, fakir miskin, dan orang-orang yang lain dalam jemaat perdana waktu itu di Yerusalem. Supaya apa? Mereka tidak melalaikan firman dan doa. Dan ternyata firman dan doa itu diprioritaskan oleh para rasul. Bisa baca dalam Kisah Rasul 4, Kisah Rasul 6 ayat 4. Jadi gereja perdana itu menempatkan firman Allah, dan di situ doa menjadi sebuah liturgi, menjadi sebuah gaya hidup, lifestyle yang tidak terpisahkan. Dan kita lihat ketika mereka menempatkan firman Allah dan doa itu pada tempat yang sepantasnya, memiliki high priority di situ, yang paling tertinggi, maka ledakan-ledakan rohani terjadi. Karena memang direction, arahan itu datang dari kebenaran yang mereka pindai. Karena itu Yohanes 8 ayat 32 berkata, "If you know about the truth shall make you free." Jika kamu mengenal kebenaran, kamu akan dimerdekakan, set captified from the dominion of Satan. Dimerdekakan pola pikir, understanding, dan lain. Kebenaran itu akan memerdekakan kita Bapak Ibu. Dan kebenaran itu adalah pribadi Yesus. Nah, kebenaran di dalam kekristenan ini berbeda Bapak Ibu. Kebenaran adalah pribadi Yesus. Dan kita dapat berelasi dengan kebenaran itu. Dan kebenaran itu memerdekakan kita. Kita dapat berelasi. Kebenaran menurut kekristenan adalah tingkah laku, perkataan, dan perbuatan. Lifestyle of Jesus Christ. Jadi kebenaran Kristen itu adalah kebenaran yang mutlak, yang merujuk kepada pribadi Yesus. Bukan kebenaran understanding. Orang tulis kata kebenaran, truth, lalu di belakangnya diberikan meanings, diberikan arti. Tapi kebenaran menurut kekristenan adalah the personality of Christ. Apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus ucapkan, perilaku, perkataannya, hidupnya, itu yang kita pedomani sebagai sebuah kebenaran mutlak. Di luar itu bukan kebenaran menurut kekristenan. Jadi Bapak Ibu, biarlah hal singkat ini menolong kita sebelum kita melakukan berbagai aktivitas di hari ini. Kita menempatkan saat teduh dan doa itu menjadi sebuah prioritas. 3 hal itu akan menolong kita, bahwa dengan saat teduh juga kita berelasi dengan Allah dalam hidup ini. Dan renungan ini menolong kita semua. Dan yang berikut saya ingin sampaikan, saya akan tutup dulu dalam doa, dan ada hal penting 3 menit saya akan sampaikan bagi kita tentang situasi bangsa akhir-akhir ini. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan Yesus untuk renungan firman yang sudah kami sampaikan, menolong umat pagi hari ini sebelum mereka melakukan aktivitas pekerjaan mereka. Kami berdoa memberkati kota kami, bupati kami, dan wakil bupati, dan semua perangkat SKPD dan Muspida tingkat 2 Kabupaten Jembrana di bumi Makepung ini. Engkau berkati damai sejahtera atas kota kami, keadilan atas kota kami, keamanan untuk kota kami. Tuhan, segala isu, hal provokator atau hal apapun yang masuk kota kami, berkati aparatur keamanan Tuhan, supaya mereka dapat Tuhan menangkap semua orang atau siapapun yang mencoba merusak kedamaian di kota kami ini. Tuhan, kota kami diberkati dalam nama Yesus. Perikanan, peternakan, pertanian, kehidupan masyarakat, perdagangan diberkati di kota ini. Kami berdoa memberkati Provinsi Bali, memberkati gubernur kami Tuhan, dan para perangkat SKPD Provinsi Muspida tingkat 1 Kabupaten Provinsi Bali. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai, limpah rahmat dan anugerah bagi kota kami. Transformasi terus bagi pulau kami. Dalam nama Tuhan Yesus, speed recovery Tuhan terjadi atas kota kami. Diberkati kota kami.
Dalam nama Yesus diberkati provinsi kami. Dalam nama Tuhan gereja Tuhan diberkati di kota ini, di pulau ini. Bahkan gereja menjadi ujung tombak dari transformasi atas kota, atas provinsi, atas Tuhan pulau ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Kami bersyukur hari ini, Tuhan untuk renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua yang mendengarkan program ini. Tuhan diberkati dan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Iman kami bertumbuh dalam pembacaan kitab suci dan juga dalam perenungan-perenungan saat teduh yang kami lakukan, yang menjadi gizi dan asupan rohani bagi kami. Karena itu dengarlah dan pulanglah dan terimalah berkat ini. Damai sejahtera dari Allah Bapa turun kepada kita. Allah menghadapkan wajah kepadamu, menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha datang pada kali yang kedua. Semua kita menjadi para salehnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini saya mau sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa kita terus berdoa bagi bangsa kami. Ada begitu rencana untuk orang demo dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan bahwa hak setiap orang untuk menyuarakan pendapat itu boleh dilakukan. Tetapi ingat, jangan sampai merusak, jangan sampai anarkis. Mari mahasiswa berpikirlah yang sehat bagi bangsa ini. Bangsa ini dalam kondisi yang dalam pemulihan ekonomi. Karena itu jauh bagi kita untuk menjadi mahasiswa yang memiliki intelektual yang cerdas, tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok, oleh anasir-anasir yang jahat di bangsa ini. Dalam situasi pandemi COVID, kita belum sampai selesai, belum dikatakan pandemi COVID selesai. Situasi-situasi yang terjadi, yang sulit akhir-akhir ini di bangsa ini. Karena itu kita berdoa supaya mari semua bisa berjalan dengan baik. Saya tidak sedang melarang untuk Anda berdemo, tapi taati peraturan, tidak merusak fasilitas-fasilitas negara. Lebih baik lakukan legislasi dengan DPR atau hal yang lain sebagainya. Jadilah mahasiswa yang cerdas, yang paham literasi dan lain sebagainya. Tidak ikut-ikutan, apalagi tidak dibayar oleh kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan bangsa ini atau menggulingkan bangsa ini. Kita percaya bahwa pemerintah menurut kekristenan, pandangan teologis bagi teologi politik gereja adalah tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Karena itu saya sebagai seorang rohaniawan, hamba Tuhan, ingin berkata bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang sah, yang berasal dari Tuhan. Tuhan yang menempatkan beliau memimpin seluruh Indonesia NKRI ini. Karena itu kita harus memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Yang kedua adalah etika politik gereja adalah kita berdoa buat para pemimpin kita. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, tetap cinta Indonesia, maju untuk Indonesia, berdoa bagi presiden, para menteri, supaya mereka memimpin bangsa ini dengan baik dan benar. Tidak merusak fasilitas umum, tidak mengganggu masyarakat, sampaikan aspirasimu, tapi tidak anarkis buat bangsa ini. Mari, jangan kita hanya mau dibayar 50.000 dan sebungkus nasi bungkus, entah pedas atau tidak pedas, lalu kita ikut-ikutan. Akhirnya korban juga orang tua. Mahasiswa yang cerdas, kuliahlah, capai prestasi dan cita-cita, dan kita tidak ikut-ikutan untuk hal-hal yang buruk bagi bangsa ini, karena bangsa ini sedang dalam proses. Kita terus berdoa supaya bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan diberkati oleh Tuhan. Itu pesan singkat yang ingin saya sampaikan bagi adik-adik mahasiswa. Tuhan Yesus memberkati. Jayalah Indonesia, jayalah NKRI. Amin. Ya pendengar, sudah berlalu dari pendengaran kita semua informasi keagamaan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Roy Sipahelut, tentunya dengan harapan yang beliau sampaikan ya bisa kita praktekkan dalam kehidupan